Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan kita. Tuhan memberkati kita di minggu ini sampai kita diperjumpakan kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang dikenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa memberkati kami dalam satu minggu ini. Melalui itu Tuhan, kami bersyukur dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dalam persekutuan kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hati, pikiran kami Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan, berandaskan anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan dalam minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 28. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang bisa menyanyi saat hidup sedang dalam berat. Biasanya kita berkata, kalau masalahku selesai, baru aku bersukacita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi firman ini menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Di tengah realitas salib, di tengah realitas penderitaan, bahkan sebuah kematian, justru muncul sebuah pujian. Pujian apa itu Bapak Ibu yang terkasih? Adalah hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, penyembahan sejati tidak menunggu keadaan berubah. Inilah Bapak Ibu yang harus kita perdengarkan dan harus kita hidupkan di dalam minggu ini. Yang pertama Bapak Ibu, di ayat 22 sampai 23. Aku menyanyi karena Tuhan berkarya. Petrus menjelaskan bahwa Yesus adalah berkuasa. Ya, Yesus adalah melakukan mujizat dan juga Yesus diutus oleh Allah. Namun, Dia disalibkan. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita lihat secara manusia, ini adalah sebuah kegagalan. Ini adalah sebuah secara rohani, tetapi ini adalah sebuah rencana Allah. Ya, jika kita melihat secara kasat mata manusia, sebuah rencananya gagal. Tapi ketika kita lihat secara rohani, rencana ini adalah rencana Allah. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, sebuah kebenaran Tuhan tetap bekerja
Bahkan ketika kita tidak mengerti, ya, Tuhan ya mengerti dalam setiap pergumulan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, aku menyanyi bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena Tuhan tetap bekerja di balik semuanya yang ada di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar di ayat yang ke-24. Aku menyanyi karena Yesus hidup. Ya, firman Tuhan berkata, Allah membangkitkan dia. Ini sebuah pusat iman kita. Yesus tidak tinggal dalam kubur. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, kematian dikalahkan, harapan dipulihkan, bahkan hidup baru dimulai. Bapak Ibu yang terkasih, selama Yesus hidup, selalu ada alasan untuk menyanyi. Tidak ada keadaan yang terlalu gelap bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memiliki beban masalah, ketika kita memiliki sebuah harapan yang belum tak kunjung kita sampai saat ini belum terkabul, mari angkat pujianmu, mari angkat lagu nyanyianmu di dalam penyembahanmu, dalam setiap harapanmu. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga adalah di ayat 25. Aku menyanyi karena Tuhan dekat. Ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ya. Kalau ada sebuah lagu Bapak Ibu yang terkasih ya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Ya. Ini adalah sebuah teks ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ini bukan sebuah teori. Ini adalah hubungan. Daud berkata, Tuhan di sebelah kanan, aku tidak goyah. Maknanya Bapak Ibu yang terkasih, sukacita datang dari kehadiran Tuhan, bukan sebuah dari keadaan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, saat kita sadar Tuhan dekat, hati kita mulai menyanyi kembali. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Dan yang keempat adalah yang terakhir adalah di ayat ke-26 sampai 28. Ini adalah menekankan tentang aku menyanyi karena masa depanku aman. Firman Tuhan berkata, Engkau tidak menyerahkan aku. Tuhan menjaga hidup kita. Tuhan memimpin jalan kita. Engkau memberitahukan jalan kehidupan. Artinya maknanya hidup kita tidak kebetulan. Ada tangan Tuhan yang memimpin. Bapak Ibu yang terkasih, aku bisa menyanyi karena masa depanku ya ada di tangan Tuhan. Ya. Ada dua jenis Bapak Ibu yang terkasih dalam penyanyi. Ini ada sebuah ilustrasi. Menyanyi saat senang dan menyanyi karena percaya. Ya. Penyanyi ini sejati adalah tetap menyanyi di tengah badai. Seperti Paulus dan Silas yang menyanyi di penjara. Bukan karena bebas, tetapi karena mereka tahu Tuhan bersama mereka. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar aku menyanyi. Bukan karena hidupku mudah, bukan karena masalahku selesai, tetapi aku menyanyi karena Tuhan berdaulat. Yesus hidup, Tuhan dekat. Masa depanku aman. Itulah penyembahan yang sejati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau belajar menyanyi bukan karena keadaan, tapi karena Engkau hidup dan setia. Pulihkan hati yang lelah, angkat jiwa yang lemah, dan penuhi kami dengan sukacita-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menyembah-Mu dalam segala keadaan, hanya di dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa. Amin.